Selanjutnya itu adalah penerapan fungsi linear yang berhubungan dengan analisis pulang pokok. Tapi sebelum masuk ke analisis pulang pokok, ada beberapa istilah perekonomian yang kalian harus tahu. Yang pertama adalah fungsi penerimaan total dan fungsi penerimaan total dan fungsi biaya TC, total cost, dan penerimaan total dan biaya total. Nah, yang pertama itu adalah biaya total. Biaya total itu lambangnya TC, total cost ya singkatannya. Singkatnya, biaya total itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam memproduksi sejumlah barang ya, sejumlah produk ya, itu adalah biaya total ya. Atau dengan kata lain ini adalah modal. Ya, jadi biaya total itu bisa, kalau kita cari arti gampangnya itu berarti modal. Nah, TC ini itu terdiri dari dua unsur, ada VC dan ada VQ. VC ini adalah biaya tetapnya. Ini namanya biaya tetap. Jadi biaya total itu terbagi dua, itu adalah biaya tetap total. Nah, yang ini adalah biaya variabel total. Ya, TC tadi adalah biaya total. Nah, biaya total ini itu tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan, sehingga biaya ini tidak akan berubah. Ini namanya biaya tetap total. Walaupun berapa banyak jumlah produk yang akan dibuat, itu tidak akan mempengaruhi ini. Ini tidak akan, ini kalau misalkan ini 10.000 ya tetap 10.000 mau berapapun jumlah produknya. Terus kalau biaya variabel total itu adalah biaya yang tergantung dengan banyaknya jumlah produksi. Sehingga biaya variabel total ini akan berubah-ubah tergantung jumlah produknya. Jadi misalkan nih, saya punya contoh fungsi TC, fungsi penerimaan total itu 10.000 ditambah di sini misalkan 20 Ki. Nah, 10.000 ini namanya VC. Sedangkan 20 Ki itu namanya VC. Jadi mau berapapun jumlah produk, mau 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya 1.000, 100, 1 juta, ini tetap nggak akan berubah, tetap 10.000. Ya, ini adalah biaya tetap. Sedangkan kalau biaya variabel itu bergantung sama jumlah produk. Kenapa? Karena di sini ada unsur Ki, ada variabel Ki. Ya kan? Artinya ini jumlah harganya VC ini akan berubah-ubah tergantung besarnya si Ki. Kalau Ki-nya 1 ya berarti 20 kan, 20 kali 1. Kalau Ki-nya 10 berarti kan 20 kali 10, 200 dan seterusnya. Itu namanya biaya variabel total. Nah, V itu adalah biaya variabel per unit. Variabel per unitnya. Jadi kalau V sendiri ya, V sendiri itu artinya biaya variabel per unit. Nah, kalau kita ke contoh yang ini, artinya ini si 20, ini V kan. Ini artinya biaya variabel per unitnya itu sebesar 20. Ya, tapi kalau biaya variabel totalnya itu 20 Ki, tapi kalau biaya variabel per unitnya itu sebesar 20. Ya, jadi saya ulangi, biaya total atau total cost itu adalah besarnya seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi sejumlah barang ya, atau bisa dikatakan modal. Nah, yang kedua itu ada namanya penerimaan total. Penerimaan total itu lambangnya itu TR, total revenue ya, artinya penerimaan total. Penerimaan total ini bisa dikatakan adalah hasil jualan gitu ya. Saya ambil bahasa yang tidak sulit aja untuk dipahami, hasil jualannya. Nah, itu bahasa mudahnya. Nah, jadi kalau tadi biaya total itu modalnya, kalau penerimaan total adalah seluruh biaya yang diterima oleh produsen setelah menjual sejumlah produk ya. Dengan kata lain hasil penjualannya. Nah, TR ini itu mempunyai rumus PQ. Ya. Ini dimana P ini adalah harga produk dan Q ini adalah jumlah produk yang dijual. Jadi kayak misalkan contohnya saya punya TR misalkan sama dengan 100 Ki. Nah, artinya 100 ini adalah harga per produknya.
ya. Jadi kalau misalkan kita jualan permen, permennya itu harganya sejumlah permen harganya 100 kan. Berarti kan kalau kita mau cari hasil jualan kita kan tinggal 100 harga permen itu dikalikan dengan jumlah barang yang terjual kan. Dimana jumlah barang yang terjual itu adalah si Q-nya. Ini adalah jumlah produknya. Jumlah produk yang terjual. P-nya ini adalah si harga produk. Harga produknya P sama dengan 100. Itu ya. Jadi ada dua istilah, ada biaya total dan ada penerimaan total. Oke. Nah, ini itu berhubungan dengan analisis pulang pokok namanya. Nah, analisis pulang pokok ini adalah bentuk analisis untuk melihat apakah kita ini balik modal atau tidak. Nah, bahasa mudahnya seperti itu ya untuk mudah dipahaminya. Jadi untuk menganalisis apakah modal yang kita gunakan untuk, berarti kan modal yang tadi biaya total ya. Apakah biaya total yang kita keluarkan itu sama dengan penerimaan total yang kita dapatkan, dengan kata lain balik modal atau impas. Nah, kalau dalam perusahaan itu diperlukan analisis pulang pokok. Kenapa? Misalkan kita produsen penjualan kaos nih. Nah, kita harus tahu misalkan modal kita, harga kaosnya misalkan 50.000, modal kita semuanya misalkan 10 juta. Ya kan? Nah, berarti saya harus menjual berapa kaos sih biar balik modal? Ya kan? Nah, itu jadi banyaknya jumlah produk yang didapat yang bisa kita perkirakan biar kita balik modal itu namanya analisis pulang pokok. Biar apa? Biar kita tidak rugi. Jadi kalau misalkan misalkan kita dapat nih 50, tadi harganya 50.000 ya, terus misalkan modal kita 1 juta ya. Ya tadi kan saya tulis aja. Jadi contohnya misalkan harga kaosnya itu kan 50.000 nih, ya kan? Modal kita 1 juta. Modal ini dengan kata lain sih biaya total ya, total cost. Nah, berarti biar kita balik modal itu berarti Q-nya itu harus 1 juta. Kita bagi 50.000 kan? Berarti jadinya 20 kaos. Nah, artinya kita harus menjual 20 kaos biar kita balik modal. Nah, inilah namanya analisis pulang pokok. Nah, berarti besok ketika kita jualan, kita sudah menjual produk lebih dari 20. Oh, artinya kita profit, kita untung, kita udah dapat laba. Terus nggak taunya kita jual di bawah 20, cuma laku 10. Oh, itu artinya kita rugi, ya kan? Nah, dengan seperti ini nanti kita bisa melakukan metode-metode marketing lain. Jadi dengan analisis kita bisa menanggulangi ke depannya gimana sih biar saya ini nggak rugi. Berarti harus ada cara-cara marketing yang kita lakukan, cara-cara pemasaran yang kita lakukan. Itulah namanya analisis pulang pokok. Analisis pulang pokok itu bisa kita lakukan, bisa kita hitung itu dengan rumus TR sama dengan TC. Dengan kata lain, hasil jualan atau penerimaan total itu jumlahnya sama dengan biaya total. Yang saya bilang tadi, kalau tadi kan kaosnya kalau kita jual 20, berarti baru kita balik modal, ya kan? Artinya pengeluaran yang kita habiskan itu sama dengan biaya penerimaan yang kita dapat. Nah, itu berarti kan TR sama dengan TC. Itu adalah cara untuk menganalisis pulang pokok. Dari rumus ini nanti akan didapatkan 2 rumus. Ya, dari penjabaran rumus ini akan didapatkan 2 rumus. Itu yang pertama, Q sama dengan FC per P min V. Ya. Ini gunanya untuk mencari jumlah produk biar balik modal gitu ya. Jadi biar modal kita kembali, biar modal kita pulang, pokok modal kita tuh pulang. Nah, ini rumusnya. Jadi QC sama dengan FC per P min V itu adalah untuk mencari jumlah produk biar balik modal. Sedangkan yang berikutnya adalah TR sama dengan FC per 1 min VP. Nah, kalau ini adalah rumus untuk mengetahui
eh, nilai balik modal kita. Jadi ini adalah untuk mengetahui nilai balik modalnya. Ya, jadi ada dua rumus di sini. Yang pertama untuk jumlah produk biar balik modal, yang kedua adalah nilai balik modalnya. Nilai ini lebih ke dananya ya, uangnya ya. Oke. Kita langsung ke contoh. Saya di sini ada contoh. Sebuah perusahaan menghasilkan produknya dengan biaya variabel per unit, ya, diketahui. Biaya variabel itu tadi V ya, V-nya sama dengan 4.000 per unit. Kemudian harga jualnya, berarti P ya, harga jualnya itu 12.000. Kemudian manajemen menetapkan biaya tetapnya, biaya tetap untuk operasinya, biaya tetap tadi itu kan yang F ya. Biaya tetapnya itu adalah 2 juta. Oke. Tentukan jumlah unit yang harus perusahaan jual agar mencapai pulang pokok. Intinya, tentukan jumlah produk yang harus dijual biar balik modal. Nah, berarti kan nyari Q ya. Berarti kita pakai Q sama dengan FC per P min V. Oke. Nah, FC tadi ya, biaya tetap kan lambangnya FC ya. FC-nya 2 juta. Biaya tetap. FC-nya 2 juta dibagi P min V, berarti 12.000 dikurang sama 4.000. Oke, berarti ini 12.000 kurang 4.000 berarti 8.000 ya. Dibagi 8.000. Oke, hasilnya 250.000. Oke. Artinya perusahaan ini harus menjual sebanyak minimal 250 unit biar balik modal. Ini biar balik modal. Jadi kalau mau untung, perusahaan harus menjual lebih dari 250 unit gitu ya. Ini adalah analisis pulang pokok di mana menerapkan si fungsi linear. Jadi fungsi linearnya itu ada di fungsi biaya total. Jadi ini fungsi biaya total sama fungsi penerimaan total. Ini sama ini adalah fungsi linearnya. Dari fungsi linear ini kita gunakan untuk mencari analisis pulang pokok.